Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmahani Sofia Sentana, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dari kelompok KKN 56. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu KKN DR. Dalam video ini, saya mengangkat judul mengenai solusi dan tantangan perbankan syariah dalam menghadapi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya bank syariah beroperasi tidak mengandalkan bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil dan margin. Apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, perbankan syariah akan tetap meningkat? Atau malah sebaliknya menurun? Di balik dahsyatnya pertumbuhan perbankan syariah di tahun 2019, pertumbuhan perbankan syariah diyakini akan mengalami kendala penurunan di tahun 2020 disebabkan penyebaran virus corona ini yang sudah mulai merata di penjuru negeri. Beberapa kota besar khususnya telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk mengurangi penyebaran virus ini. Imbasnya, banyak sekali kantor, toko, dan pabrik yang harus memberlakukan pekerjaan dari rumah atau betul-betul berhenti beroperasi sementara waktu. Selain itu, pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan paket stimulus senilai 405 triliun untuk menghadapi dampak terhadap penyebaran virus corona. Untuk mendukung pemerintah pusat, OJK juga menerbitkan POJK nomor 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah di dalamnya, yaitu kemudahan proses restrukturisasi dan penjadwalan ulang untuk nasabah yang terkena dampak penyebaran virus corona, khususnya nasabah usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ataupun non-UMKM yang memiliki pembiayaan di bawah 10 miliar rupiah tergantung kebijakan dari masing-masing bank syariah, khususnya nasabah yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, dan pertambangan. Sebelum adanya penyebaran virus corona di Indonesia, perbankan syariah diharapkan tetap mencatat rekor pertumbuhan double digit. Akan tetapi, saat ini perbankan syariah harus mulai merevisi kembali target pertumbuhan mereka disebabkan dampak dari penyebaran COVID-19. Perbankan syariah juga diharapkan mampu memberikan solusi-solusi terbaik kepada para nasabahnya seperti restrukturisasi, penambahan jangka waktu pembiayaan, ataupun memberikan masa tenggang 3-6 bulan ke depan sehingga nasabah yang terkena dampak terhadap virus ini bisa merasakan kehadiran bank yang sesuai syariah ini sebagai solusi dari krisis perekonomian. Kedua, perbankan syariah juga harus melihat permasalahan penyebaran virus ini sebagai tantangan yang harus dirubah menjadi sebuah kesempatan untuk berbenah khususnya dari aspek layanan digital. Apalagi ketika WHO menyebutkan bahwasannya penyebaran virus ini bisa menyebar melalui uang kertas, bahkan ada negara yang menyemprot uang kertasnya agar tidak terjadi penyebaran. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana perbankan syariah mampu menjadikan krisis wabah ini menjadi sebuah kesempatan pembiayaan baru di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan alat kesehatan seperti ranjang rumah sakit, masker, ventilator rumah sakit, alat tes, vaksin, alat-alat rumah sakit, dan lain-lain. Selain membantu para petugas medis, alat-alat ini juga mampu menahan penyebaran COVID-19. Maka dari itu, sudah saatnya perbankan syariah mulai merevisi kembali strategi mereka, mengubah budgeting mereka, dan merencanakan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari jikalau penyebaran virus ini berkepanjangan hingga akhir. Demikian pembahasan saya mengenai solusi dan tantangan perbankan syariah dalam menghadapi COVID-19. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.